Terkadang kita harus berada di posisi ya udahlah, biarin aja. Karena gak semua hal itu harus ada balasannya. Gak semua hal juga harus melibatkan hati dan perasaan di dalamnya. Terkadang berlaku bodo amat itu gak buruk-buruk amat kok. Seperti sebuah kisah yang telah usai. Ya biarin aja lah. Gak perlu melo yang terlalu lama. Apalagi kalau sampai nyakitin diri sendiri. Gak usah, beneran deh. Gak usah memikirkan hal yang udah menjadi sebuah cerita masa lalu. Semua orang juga pernah mengalami patah hati, pernah kecewa, pernah galau, bahkan pernah berada di posisi terburuk sekalipun. Jadi, kamu itu gak sendirian. Banyak kok orang di luar sana yang sakit karena patah. Tapi bukan berarti harus terus berada di posisi itu. Artinya, kamu harus bangkit dan semangat. Kamu gak perlu takut atau khawatir. Kamu juga gak perlu terpuruk yang terlalu lama. Lalu bagaimana? Kamu bisa kok jadi yang jauh lebih baik. Kamu belajar dari apa yang sudah pernah terjadi. Introspeksi diri dan jadilah diri kamu yang selalu menebar aura positif. Pernah jatuh cinta? Pasti pernah dong. Pernah kecewa? Atau patah hati? Mungkin sebagian besar orang pernah mengalami ini. Pernah merasakan bagaimana bahagianya ketika sedang jatuh cinta? Berasa dibawa terbang melayang-layang entah kemana. Merasa bahwa inilah hidup yang sebenarnya. Lalu bagaimana ketika cinta itu benar-benar jatuh? Sakit banget kali ya. Apalagi ketika kamu jatuh cinta kepada teman kamu sendiri. Gak salah sih, tapi entahlah. Kamu punya teman yang suka ngabarin ke kamu dia lagi apa, dia lagi perlu apa, dia lagi ngerasain apa, atau dia hanya sekedar modus supaya bisa chatan dengan kamu. Pura-pura lagi butuh bantuan, atau hanya sekedar bertanya hal-hal yang gak penting. Pokoknya harus chat sama kamu dan tahu kamu lagi sibuk apa tanpa harus bertanya sedang apa. Pernah di posisi itu? Aku pernah. Pernah punya teman yang awalnya cuma chattingan biasa aja. Chattingan kalau lagi ada perlu aja atau pas lagi butuh bantuan aku. Ya, aku sih responnya ya biasa aja juga. Toh dia juga minta bantuan aku. Selama aku masih bisa bantu ya kenapa enggak? Terakhir, chattingan itu semakin sering terjadi dan terus berlanjut dari awal mula minta bantuan hingga pada akhirnya aku merasa bahwa chattingan yang minta bantuan itu hanya settingan belaka alias modus supaya bisa chatan sama aku. Aku mulai sadar tentang hal itu, tapi aku tetap masih mau respon baik tentang itu. Begonya lagi, aku terperangkap di dalamnya. Semuanya berjalan biasa aja. Tanpa ada apa-apa dan kenapa-kenapa. Tapi akhirnya aku mulai bertanya, kenapa? Tanpa penjelasan. Malah akhirnya jadi tambah gak jelas. Semakin hari, akhirnya semakin sering chattingan yang udah mulai melenceng dari pembahasan minta bantuan. Di situ, aku mulai sadar lagi. Ini ada sesuatu. Tapi, aku masih mencoba untuk tidak berprasangka bahwa dia mulai ada rasa. Tidak berhenti di sini, semua berjalan begitu saja. Sampai mulai curhat satu sama lain, mulai cerita tentang masa depan masing-masing, dan mulai mempertanyakan tentang perasaan masing-masing. Ini bahaya. Aku sih tadinya gak punya perasaan apapun,
Tapi seiring berjalannya waktu, aku mencoba menyadarkan diri bahwa ini ada sesuatu. Aku gak boleh munafik dong. Aku juga gak boleh ngebohongin diri aku sendiri. Sejak curhatan dimulai, sejak saat itu perasaan aku mulai berbeda. Artinya, aku udah mulai merasa nyaman untuk chattingan dengan dia dan merasa ini adalah bukan hal yang salah. Sedikit demi sedikit tentang pribadi masing-masing terungkap, tanpa disadari oleh masing-masing kami. Ya, begitulah kalau kata orang sedang suka seseorang, merasa senang kalau lagi chattingan, merasa kehilangan kalau nggak ada kabar. Pernah merasa keceriaan banget ketika dia nggak buat status WA dan juga nggak lihat status WA-nya aku. Gak penting banget dong ini. Tapi itulah yang membuat aku sadar bahwa aku mulai merasakan sesuatu yang disebut jatuh cinta. Percakapan terus berlanjut sampai tiba satu masa di mana di antara kami saling mengungkapkan tentang perasaan masing-masing. Gak aneh sih kalau udah nyaman di antara satu sama lain. Tapi anehnya, ketika perasaan itu terungkap, malah menjadikan kami semakin jauh.